Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional resmi menetapkan batas minimum zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Hasil putusan menyebut masyarakat dengan gaji minimum 7,6 juta per bulan wajib menunaikan zakat. Badan Amil Zakat Nasional resmi menetapkan nilai batas minimum zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan Ketua Basnas nomor 15 tahun 2026 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Hasil batasan minimum zakat pendapatan diputuskan senilai Rp91.681.000 per tahun atau setara dengan Rp7,6 juta per bulan. Nilai ini setara dengan 85 gram emas dengan acuan emas 14 karat dan asumsi harga rata-rata emas selama tahun 2025. Sementara itu, nilai zakat pendapatan dan jasa tetap 2,5%. Dengan berlakunya keputusan ini, masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki penghasilan setara Rp7,6 juta per bulan wajib menunaikan zakat pendapatan 2,5%. Tim Liputan iNews melaporkan. Prabowo menegaskan proses hukum terhadap tersangka sedang berjalan dan dilakukan secara transparan. Saya kira sudah diproses ya, saat ini sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Ya. Adapun peristiwa ini bermula saat Bribda Masias dan rekan-rekannya menggelar patroli cipta kondisi di Kota Tual, Maluku, Kamis dini hari. Tim Bribda Masias kemudian mendapat informasi ada keributan di area TT Pancing dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi, mereka membubarkan aksi balap liar. Selang 10 menit kemudian, dua sepeda motor yang dikendarai korban dan kakak korban melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Saat itulah Bribda Masias langsung menghantam kedua pemotor dengan helm dan mengenai kepala korban hingga terjatuh, terluka dan bersimbah darah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Kapolri tegaskan anggota BRIMOB yang menganiaya siswa MTS di Tual, Maluku akan diproses secara transparan. Sementara itu, masyarakat dengan gaji minimal Rp7,6 juta per bulan wajib menunaikan zakat. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Nata Arman, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih aman meskipun berada di tengah tekanan global, yakni ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 5,11% di tahun 2025 dan defisit APBN yang terjaga. Beberapa pertanyaan. Pertama tadi yang terkait dengan kesepakatan. Purbaya menyebut ekonomi dunia masih mengalami tekanan dan tidak menentu. Kondisi ini akibat perkembangan ekonomi di Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi Cina. Namun ekonomi Indonesia justru berdaya tahan. Indonesia berada di tingkat ketiga pertumbuhan ekonomi tercepat dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Akan saya awali dengan perkembangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik. Kemudian mencermati isu. Kan teman-teman banyak yang ngeledekin, oh Indonesia jelek gitu. Termasuk waktu yang kemarin tuh. Yang dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget. Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi oleh tantangan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok,
akibat lemahnya konsumsi domestik di negara tersebut. Namun di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori oleh negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit yang paling rendah di tahun 2025. Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara peers kita. Pemirsa, barang Amerika Serikat masuk Indonesia. Benarkah tidak perlu sertifikasi halal dalam salah satu poin perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat? Padahal selama ini sertifikasi halal menjadi kewajiban terhadap produk yang diperjualbelikan di Indonesia termasuk pada UMKM. Kesepakatan dagang Amerika Indonesia menyepakati sejumlah hal dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade, tertuang sejumlah aturan baru. Termasuk yang menjadi pembahasan terkait pelonggaran sertifikasi halal untuk barang manufaktur pada pasal 2.9. Indonesia harus membebaskan produk Amerika dari setiap persyaratan sertifikasi dan label halal. Indonesia harus membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari sertifikasi dan pelabelan halal. Indonesia tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi produk non-halal. Indonesia juga harus mengizinkan lembaga sertifikasi halal Amerika yang diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apapun yang akan diimpor ke Indonesia. Intinya itu kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai senario. Karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangan. Ketua MUI bidang fatwa Asroruni Amsoli meminta masyarakat tidak membeli produk tidak halal dan mengingatkan kewajiban sertifikasi halal. Sementara Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah produk masuk Amerika tidak berlabel halal. Produk yang masuk dari Amerika tetap berlabel halal dari Otoritas Halal Amerika. Amerika langsung mengubah sistem penyembelihannya. Oke. Dia comply, dia ikut aturan. Yang tadinya, ada aturan sendiri lah gitu. Dan sekarang sangat oke. Bahkan tertulis dalam kesepakatan itu bahwa Amerika akan mengikuti halal sesuai dengan standar Organisasi Konferensi Islam. Yes, saya bilang gitu. Pengacara anak buah kapal yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu, Hotman Paris meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut meski HAM menentang hukuman mati, namun pihaknya enggan mengintervensi. Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan 2 ton sabu. Besaran tuntutan yang diajukan jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan HAM menentang hukuman mati. Meski begitu, Pigai enggan mengintervensi jalannya proses hukum. Ya, kalau hak asasi manusia itu menentang hukuman mati ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya, kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Pengacara Hotman Paris turun langsung mendampingi keluarga Fandi Ramadan. Ia meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kasus tersebut. Saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice, artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan.